Oh, apa sini? Supaya Presiden Jokowi tahu. Ini nanti sampai di Presiden. Kasihnya sampai di Presiden. Ada bicara. Bicara ini sampai di Presiden. Baik, Tahu, selamat punya hak kesulungan orang Papua di sini. Ini di sini kami merasa bahwa proses pelelangan barang dan jasa yang terjadi dalam Kabupaten Bovendigul ini terutama di Dinas Teknis, yaitu Dinas PU, yang dalam hal ini kami bisa pakai kantor, itu karena tidak ada terjadinya pelayanan publik, yang salah satunya pelayanan publik. Sehingga kami yang datang di sini itu untuk mengecek pemangku kepentingan dalam hal ini kuasa pengguna anggaran dan segala macam tidak pernah hadir di tempat. Sehingga proses yang terjadi, proses lelang, proses penunjukan langsung yang terjadi ini seakan dibangun di hotel dan di mana-mana sehingga kami tidak tahu proses validasi datanya di mana. Sehingga kantor ini kami merasa bahwa tidak perlu, kalau bisa ya sudah kantor ini ditutup saja. Gitu. Kantor ini kami tutup karena memang ada alasannya, karena memang proses pelayanannya yang tidak ada. Kami mau ketemu dengan PPK maupun baik dengan kepala dinas maupun siapapun tidak punya kewenangan. Ini yang pusing juga. Kewenangannya diberikan kepada siapa? Sehingga kami merasa bahwa karena pemangku kepentingan yang ada di sini dan termasuk dengan kepala dinas ini tidak pernah ada di tempat untuk menyikapi apa yang ada tentang proses pembangunan yang ada di daerah ini. Yang terutama dari itu dalam penyedia jasa konstruksi. Sehingga dinas teknis yang ada di sini itu kami merasa bahwa kami ini selama ini kontraktor Papua ini ditipu. Dan pelelangan pun pembagian pekerjaan pun itu dilakukan di hotel, di tempat-tempat tanpa ada pengumuman yang sah, tanpa ada validasi data. Sehingga seakan-akan penunjukan sepihak oleh pihak-pihak yang dianggap selaku PPK, selaku PPTK, dan banyak juga terjadi di dalam ini yang kami rasa bahwa proses pelelangan itu tidak murni dan tidak bebas secara umum karena ada melibatkan unsur-unsur pegawai, pegawai negeri sipil, polisi, tentara juga ada itu bermain di dalam ini. Korupsi semua di dalam sini. Betul itu. Sehingga kami yang merasa bahwa kami pengusaha asli Papua di sini itu kami merasa bahwa kami dikucilkan, kami dipimpin. Karena tidak ada pengambilan keputusan yang baik untuk kami. Perpelatihan juga tidak ada. Terima kasih. Itu saja yang mungkin kami dapat ini sehingga proses pelayanan publik yang terjadi di sini. Baik. Dan untuk saat ini kami minta mulai dari struktur fungsional yang ada dalam dinas PU ini supaya segera melantik definitif kepala dinas definitif sehingga terstruktur dengan baik sehingga kami dalam proses menyampaikan aspirasi, pendapat ataupun kami negosiasi itu dapat berjalan dengan baik mulai ikut tahapan yang ada dan sesuai dengan prosedur. Karena selama ini nih, kami lihat bahwa mulai dari kuasa pengguna anggaran sampai dengan PPK sampai dengan PPTK ini tidak berjalan yang ada yang sinkron. Sehingga kami mau berharap kepada siapa, kami penyedia, khususnya kami penyedia jasa konstruksi yang berada di daerah ini. Dan kami ini ujung tombak daripada pembangunan yang ada di daerah ini. Kami menyerap anggaran di daerah ini. Ya betul. Betul. Kita waktu yang akan diminta. Sehingga ini kami perlakuan Perpres itu harus terjadi terhadap kami. Dan satu perusahaan itu dia tidak boleh ambil lebih daripada 3-4. Ya. Karena dia harus punya legislasi, dia harus punya pelaksana, dia harus punya ini. Dan itu kami merasa bahwa tidak pantas. Di mana Kepres itu? Kalau memang kitab sucinya ada di Kepres, silakan. Bahwa satu perusahaan bisa ambil lebih daripada 3 dalam item pekerjaan yang sama. Itu kami kurang setuju. Pembatalan SPK yang sekarang itu Jadi kami minta kalau bisa ya kita lihat kembali kepada proses awal pelelangannya ini dan penunjukan langsung ini kami lihat kembali. Kami tinjau kembali. pembatalan SPK itu dilakukan. Tinjau kembali dalam mekanisme ini. Karena tanpa ada validasi data, tanpa ada apa-apa, tiba-tiba SPK sudah. Dan diantar oleh orang hotel. Apakah di sini tidak ada petugas pelayanan publik ini dilakukan di mana? Di hotel? Pegawai tidak ada, Kang. Atau di mana? Apakah staf dan pegawai yang dalam ini kurang? Terima kasih. Baik, itu yang mungkin penyampaian kami. Kami merasa kurang puas terkait pelayanan publik ini. Sehingga kantor ini kami merasa tidak perlu sehingga kami tutup. Tutup sampai dengan pembicaraan selesai. Kami tutup kantor ini sampai dengan ada pelantikan definitif.
Saya baru kantor ini dibuka. Ya, terima kasih. Selamat siang. Iya. Selamat siang. Kami kontraktor Papua hari ini datang ke kantor Dinas PU nih. Kenapa? Kepatuhan pemerintah terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 itu tentang pelayanan publik. Kabupaten Bovendigul ini zona merah. Kenapa? Kepala seksi bisa atur kepala dinas. Ini penyalahgunaan kewenangan yang sedang terjadi. Betul sekali. Hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Seperti yang terjadi hari ini di kantor dinas PUPR sini, kuasa pengguna anggaran itu bukan diberikan kepada kepala dinas, tapi diberikan ke kepala seksi. Padahal jabatan ini sudah melekat di kepala dinas. Hal ini tidak boleh terjadi. Akibat daripada itu, proses penunjukan, pelelangan, dan yang lain-lain terjadi di Kabupaten Bovendigul ini tidak merata, tidak sesuai dengan harapan-harapan yang sekarang terjadi. Kepres 17, Peraturan Gubernur Nomor 14, Peraturan Bupati Kabupaten Bovendigul tentang pengadaan barang jasa di wilayah kabupaten. Pertama, sertifikat barang jasa ini tidak ada. Yang sekarang ada terjadi ini. Dalam yang sekarang ada pembagian-pembagian pekerjaan ini. Ini sampai semua dinas ini, nanti coba lihat kembali di dalam itu. Siapa yang bermain di dalam. Kemudian, yang kedua, verifikasi validasi administrasi CV ini. Ini tidak pernah dilakukan. Karena masing-masing di dalam SBU itu sudah ada verifikasi, spesifikasi, kualifikasi kerja itu sudah ada di dalam. Kalau bidang misalnya di situ bidang perumahan apa begitu. Ini tuh tidak lihat. Jadi acuan kerja dari panitia yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul, panitia pengadaan barang yang jasa di Kabupaten Bovendigul patut dipertanyakan, diragukan. Sistem KKN akan terjadi dalam sini dan itu pasti akan terjadi. Sudah terjadi. Lama berjalan. Itu yang pertama. Tahun ke tahun. Yang kedua, akibat dari kepatuhan pemerintah Kabupaten Bovendigul terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang pelayanan publik ini, masyarakat merasa resah karena bupati ini lantik-lantik orang ini semua PJS, PLT berdasarkan kepentingan emosional. Bukan kepentingan masyarakat. Betul. Maka pada saat hari ini, saya mau kasih tahu supaya pelantikan semua kepala dinas besok itu definitif. Segera definitifkan, pelantikan definitif. Supaya kelola keuangan daerah ini betul-betul ada yang bisa bertanggung jawab. Kalau hal-hal seperti begini terjadi, bukti nyata sekarang kita punya APBD ini dicuri, dirampok. Akhirnya kami yang ada ini hanya dapat kelas gel-gel, IKD yang nilainya 100 juta. Bahkan 50. Presiden sudah berikan kami kebijakan untuk anak-anak kontraktor Papua seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Gubernur Provinsi Papua sudah keluarkan aturan. Kabupaten Bovendigul, namun implementasi itu tuh taruh di bawah WC. Taruh. Dan orang injak-injak di tempat sampah sana. Mana negara yang sebenarnya di sini, Bovendigul ini? Negara mana? Itu yang kedua. Yang ketiga sama kasih tahu supaya semua ajudan-ajudan kepala dinas yang notabene kepolisian semua kembali. Tarik kembali ke Polres sana. Tugas kembali seperti biasa. Ajudan cuma 2 saja. Ketua DPR, yang kedua Bupati. Yang lain tidak. Tidak pakai ajudan-ajudan lagi. Yang urusan uang daerah. Kembali ke tugas pokok. Kemudian yang ketiga, kita minta kepada dinas teknis, inspektorat, kepegawaian, portal untuk segera datang kita sama-sama duduk dan kita bicara terkait dengan kejadian yang terjadi ini. Dan kita minta DPR untuk segera mediasikan hal ini dalam waktu secepat mungkin. Jangan proses ini berlarut-larut. Mulai detik jam ini terhitung 2 hari ke depan pas sudah harus ada selesaikan persoalan ini. 1 minggu lebih kita bakal tahu.
Kami tidak bisa tinggal saja diam-diam. Karena tujuan pemekaran itu adalah untuk kesejahteraan kami. Iya, betul. Tujuan kabupaten itu datang untuk kesejahteraan kami. Namun apa yang kita dapat dari kabupaten ini? Tidak ada ya kan? Betul. Betul. Ini tidak boleh terjadi. KPK sekarang turun. Kita minta kepada KPK turun datang ke sini karena setiap kali audit BPK di Bovendigul ini tidak pernah membawakan hasil. KPK turun. Semua dinas. Semua dinas ini. Semua dinas. Kita minta KPK turun. Terjadi korupsi lah. BPK di pemeriksaan, di atas pemeriksaan ini tidak pernah temuan masalah-masalah yang ada di sini. Padahal sudah jelas Bovendigul ini miris. Pembangunan tidak pernah tepat sasaran, anggaran tidak pernah terpakai habis. Kita minta KPK turun, bukan BPK, KPK. KPK. Turun. Supaya bisa temukan hasil. Siapa pelaku yang selalu makan uang rakyat ini? APBD ini Akhirnya kerja miskin di atas kita tempat sendiri. Tidak bisa berkembang. Baik, terima kasih. SPK yang bagian dibekukan dulu. Hari ini SPK itu dibekukan dulu. sama sampaikan dulu. supaya dengan kejadian palang kantor ini, SPK apa yang semua SPK yang ada di dalam dinas PUPR ini dibekukan. tidak berlaku. Kita bicara dulu supaya ada jelas siapa PPK, siapa PPTK, siapa kuasa pengguna anggaran. Jelas dulu. Jelas. Jalan. Setelah ini dilantik lagi dulu. Begitu. Kita harus bicara jelas. Sebab kita mau bawa SPK jalan begini dari sebelah sana orang bilang tidak, kita tidak punya kewenangan. Di sana bilang tidak, kita belum punya kewenangan. Baru ini kita mau bawa kemana? Nah, jadi semua dibekukan dulu. Begitu. Sampai Dan perlu masyarakat tahu, seluruh publik tahu, teman-teman yang ada ini semua sudah punya SPK. Tapi di sini kita mau tuh keadilan. Tuh. Keadilan itu yang kita mau. Keadilan supaya besok itu kontraktor Papua tidak dapat kelas gel-gel atau IKD lagi. Saya lagi ini kita punya. Oke, baik. Terima Oke, kasih. kami 500 juta tidak bisa. Jangan bikin